pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga terlibat dalam korupsi pengelolaan kerjasama aset pemerintah daerah, mantan Sekda Provinsi NTB dituntut hukuman pidana 12 tahun penjara. Ketagihan main judi online, dua pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri ratusan meter kabel listrik milik PLN. Kabel itu ngambil kabel. Iya. Jelang balapan MotoGP Mandalika, puluhan pembalap dunia dan kru tiba di Bandara Bizam dan disambut ratusan warga dan penggemarnya. Dua pemuda berinisial AP 27 tahun dan HP 19 tahun asal Kecamatan Labu Api, Lombok Barat diringkus oleh unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri kabel milik perusahaan listrik negara di sejumlah lokasi. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Merembu usai menjual kabel listrik curiannya ke pengepul barang bekas. Dari tangannya, polisi menyita 2 gulungan kabel, sebuah gunting pemotong, dan 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan kedua tersangka atas laporan pihak PLN dan juga keterangan seorang pelaku yang telah ditangkap sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku beraksi di sejumlah lokasi, di antaranya di Jalan Lingkar Selatan dan wilayah Kelurahan Jempok. Yang mana ini adalah pengembangan daripada pencurian kabel di Jalan Dr. Sujono, Jalan Lingkar Selatan. Diamankan oleh tim operasional kami, Polsek Ampenan, sebanyak 2 orang. Modusnya gimana? Modusnya pelaku dengan cara memanjat tiang dan memotong kabel. Tersangka mengakui perbuatannya mencuri kabel untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan modal berjudi online. 2 orang diajak sama temanmu, dikasih upah untuk ngambil kabel. Kamu diupah berapa? Dikasih 100. 100.000. Kamu gunakan untuk apa uang 100.000? Kena judi? Setoran. Judi enggak? Apa? Ya, judi online. Slot. Kena. Narkoba kena. Makan narkoba enggak? Malam itu aja. Kayaknya itu untuk nyuri kabel itu. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dan Radi Sohi melaporkan dari Kota Mataram. Depan. Ya. Sehat sekarang? Sehat ya. Seorang pria berinisial AS asal Mataram diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menjadi pengedar narkoba di wilayah Kota Mataram. Tersangka diringkus polisi di pinggir jalan di lingkungan Karangbagu, Kecamatan Cakranegara, diduga usai membeli narkoba. Dari tangannya, polisi menyita 1 paket sabu-sabu seberat 1,83 gram dan ponsel sebagai barang bukti kejahatannya. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang curiga terhadap gerak-gerik pelaku yang diduga hendak bertransaksi narkotika. Kami mengamankan seorang laki-laki yang diduga sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Dan setelah dilakukan penggeledahan, benar saja kami mengamankan beberapa paket sabu-sabu siap edar dari saudara terduga pelaku inisial AS. Dari hasil penggeledahan, kami menemukan barang bukti narkotika seberat 1,83 gram. Setelah dilakukan penggeledahan, kami juga mengamankan pacar yang bersangkutan berinisial EPS. Ya. Tersangka mengaku hanya membuka jasa beli paket narkotika untuk memenuhi kebutuhannya mengonsumsi sabu-sabu. Saya lagi lari Kenapa kamu lari? karena saya bawa bahan Apa yang kamu bawa itu? sabu. Sabu. Terus ngapain ke Karangbagu?
Saya beli Beli sabu atau mau jual sabu? Beli Atau sabu. jual beli sabu. Beli sabu. Berarti kamu beli terus kamu jual lagi biar dapat uang gitu. Iya. Nah, itu menurut kamu lah ini kamu Atas kenal ulahnya, nggak pria orang-orang 46 tahun kamu? itu dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Pengelola sirkuit Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Mandalika Grand Prix Association atau MGPA terus mematangkan kesiapan fasilitas dan sarana pendukung menjelang perhelatan MotoGP. Salah satunya dengan mengecat ulang lintasan sirkuit sepanjang 4,3 km serta melakukan perawatan pada permukaan aspal sirkuit yang mulai mengelupas karena teriris ban para pembalap dan juga terik matahari. Pengecatan dilakukan di bagian pembatas lintasan, rambu-rambu dan sisi kiri lintasan sepanjang 4,3 km menggunakan cat khusus yang telah mendapatkan persetujuan dari FIA dan FIM. Selain mempercantik sirkuit, proses ini juga menjadi salah satu bagian penting agar lintasan tetap nyaman dan aman saat digunakan oleh para pembalap. Tak hanya itu, sejumlah titik seperti kawasan lingkar sirkuit hingga tribun juga seluruhnya telah diservis dan direnovasi ulang. MGPA memastikan persiapan sirkuit telah mencapai 100% menjelang laga seri ke-18 balapan MotoGP Mandalika yang akan dihadiri oleh puluhan pembalap dunia kelas utama tersebut. Setahun kita lebih dari 10 kali balap mobil, balap motor, jadi marshal-marshal udah terbiasa dan insya Allah mereka menjaga kelengkapan alat-alat ya, seperti pemadam kebakaran setiap 2 bulan sekali itu kita aduk, kita kocok ya supaya nggak membeku, alat-alat, kabel-kabel, digital flag, LED ini semua kita kalibrasi, kita hidupkan. Jadi kalau ditanya dari sisi race, hampir setiap minggu kan kita race di bulan Agustus ya. Gelaran MotoGP Mandalika akan digelar pada tanggal 3 hingga 5 Oktober mendatang. Diharapkan juga menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta ekonomi masyarakat lokal. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan ton logistik untuk kebutuhan balapan MotoGP juga mulai berdatangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok Tengah pada Selasa pagi. Sebanyak 391 ton logistik berupa motor pembalap dan suku cadang diterbangkan dari Bandara Internasional Narita Jepang langsung menuju Pulau Lombok. Logistik MotoGP diangkut menggunakan pesawat Qatar Airways Cargo Boeing 777 secara bertahap dengan 5 kali jadwal penerbangan. Usai menjalani pemeriksaan di bandara, logistik MotoGP kemudian diangkut menggunakan truk dan langsung dibawa menuju pedok yang telah disiapkan di kawasan sirkuit. Malam harinya tiba pesawat logistik yang membawa barang-barang kebutuhan MotoGP ya. Jadi ini logistik ini adalah barang-barang motor, spare part semua yang ada tenda, ada tire changer, ada motor, ada mesin, ada spare part, ada penggantinya tuh. Sebagian besar sudah datang kemarin, akan lanjut lagi hari ini. Yang kemarin sudah diturunkan dari pesawat kargo, dinaikkan ke atas truk, truknya dibawa ke Mandalika. Di Mandalika truknya menurunkan kontainernya, kemudian kontainernya disaksikan oleh dilakukan oleh Bea Cukai. Selain logistik, sejumlah pembalap dan kru juga sudah tiba di Mandalika dan bersiap melakukan latihan menjelang perhelatan MotoGP seri ke-18 yang akan berlangsung pada 3 sampai 5 Oktober 2025.
Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.